Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Emma Yudiana Cahyani, NPM 217530012, Program Studi D3 Manajemen Informatika, kelas 4A. Baik, berikut saya membuat video head-on sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer. Jadi, video head-on ini dibuat untuk menjelaskan langkah awal sampai akhir pembuatan proyek yang sudah diberikan. Kemudian untuk penjelasan dan presentasi sendiri dari proyek ini sudah saya upload pada video presentasi sebelumnya di link YouTube, di playlist YouTube saya. Selanjutnya mungkin kita langsung saja untuk head-on kali ini. Jadi yang pertama, saya sudah membuat topologinya untuk apa-apa saja yang kita butuhkan dalam proyek kali ini. Jadi dalam proyek kali ini itu ada yang namanya gedung data center, gedung A dan gedung B. Nah, untuk gedung data center ini terdapat server internalnya yaitu DHCP server, kemudian ada server eksternalnya yaitu Polinela.ac.id, DNS server dan sebuah switch, disertai dengan core router dan core SW. Nah, di sini sudah saya buat. Jadi ini merupakan komponen dari gedung data center atau data center. Yang pertama ada internal servernya yaitu DHCP server, kemudian ada external servernya, ada switch, ada server polinela.ic.id, kemudian ada DNS server. Kemudian ada satu buah router dan satu buah core switch. Selanjutnya untuk gedung A dan gedung B. Jadi di sini dalam gedung A dan gedung B ini dia mempunyai masing-masing satu switch, yaitu switch distribution 1 dan switch distribution 2. Nah, dalam switch distribution ini juga dia memiliki masing-masing dua buah switch, yaitu switch access. Pada switch distribution 1 ada switch access 1 dan switch access 2, kemudian pada switch distribution 2 ada switch access 3 dan switch access 4. Kemudian dilengkapi dengan PC-PC sesuai dengan VLAN-nya. Nah, untuk PC ini ada yang pertama ada 5 buah PC untuk VLAN tamu, kemudian 5 buah PC untuk VLAN dosen, 10 buah PC untuk VLAN mahasiswa, 1 buah PC untuk VLAN manajemen, dan 2 buah PC untuk native VLAN. Begitupun untuk switch akses 2 sama. Di sini ada 5 buah PC VLAN tamu, ada 5 buah PC VLAN dosen, ada 10 buah PC VLAN mahasiswa, 1 PC VLAN manajemen, dan 2 PC native VLAN. Sama untuk switch akses 3 dan switch akses 4. Kemudian selain itu, karena VLAN tamu ini kita menggunakan wireless, jadi di sini kita membutuhkan akses point. Masing-masing switch itu membutuhkan 1 buah akses point. Jadi di sini ada 4 buah switch akses dan 4 buah akses point. Jadi mungkin kita langsung saja menghubungkan perangkat-perangkat yang ada dengan kabel-kabelnya. Yang pertama mungkin kita akan menghubungkan perangkat-perangkat yang ada di data center ini. Ada router, DHCP server, core switch polinela.ac.id, dan DNS server. Yang pertama kita akan menghubungkan antara router dan DHCP server menggunakan kabel strike, karena sepengetahuan saya perangkat yang berbeda itu dihubungkan menggunakan kabel strike dan yang sama menggunakan kabel router. Di sini saya menggunakan flash Ethernet 6/0 ke DHCP server, flash Ethernet 0. Kemudian untuk router ke switch saya menggunakan flash Ethernet 1/0 ke
fast Ethernet 0/1, kemudian switch ke Polynyala AC.ID itu juga menggunakan kabel straight fast Ethernet 0/2 ke Polynyala.AC.ID fast Ethernet 0, kemudian menggunakan kabel straight lagi dengan switch fast Ethernet 0/3 ke DNS server fast Ethernet 0. Nah, selanjutnya router ke core switch menggunakan kabel straight juga. Router itu fast Ethernet 0/0 ke core switch itu fast Ethernet 0/1. Nah, selanjutnya menghubungkan antara core switch dengan switch distribution menggunakan kabel crossover. Kita akan menggunakan kabel crossover dari core switch fast Ethernet 0/2 ke switch distribution 1 menggunakan fast Ethernet 0/1, kemudian dari core switch ke switch distribution 2 menggunakan kabel cross fast Ethernet 0/1. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan masing-masing switch distribution dengan switch akses menggunakan kabel crossover juga. Dari switch distribution 1 dengan fast Ethernet 0/2 akan saya hubungkan ke switch akses 1 dengan fast Ethernet 0/1. Kemudian selanjutnya ke switch akses 2 fast Ethernet 0/3 ke fast Ethernet 0/1. Oke, sudah. Selanjutnya sama, dari switch distribution 2 menggunakan kabel cross fast Ethernet 0/2 ke switch akses 3 dengan fast Ethernet 0/1. Kemudian switch distribution 2 ke switch akses 4. Oke, sudah semua ya, kita sambungkan. Selanjutnya kita akan menghubungkan switch akses dengan akses point-nya menggunakan kabel straight fast Ethernet 0/2 ke akses point port 0. Kemudian sama dengan yang selanjutnya, kita lanjutkan. Nama suspendnya belum kita ubah ya. Selanjutnya kita ubah nama akses point-nya agar memudahkan kita ya. Kita ubah ke yang pertama akses point 1, kemudian ini akses point 2, ini akses point 3,
Dan yang ini kita ubah ke access point. Maaf. Setelah semuanya tersambung, selanjutnya saya akan menyambungkan dari switch akses ke PC, ke VLAN-VLAN yang ada menggunakan kabel string. Ini kita mulai dari VLAN dosen karena untuk tamu itu nanti kita menggunakan wireless ya. Kita mulai dari V1.0/3 ini kita lakukan sampai semua PC terkoneksi ke terkoneksi ke switch access. Oke, untuk switch access 1 sudah selesai. Kita lanjutkan ke switch access 2 dengan cara yang sama. Langsung saja. Yang pertama ini kita menghubungkan ke VLAN dosen sebanyak 5 buah PC. Oke, selesai dosen. Selanjutnya kita masuk ke VLAN mahasiswa. Ada 10 buah PC.
Oke, untuk switch akses 2 selesai, kita lanjut ke switch akses 3. Kita ke VLAN dosen, ada 5 buah isi. Kemudian kita ke VLAN mahasiswa dengan 10 buah isi juga. Oke, kemudian VLAN manajemen. Dan native VLAN. Oke, switch akses 3 juga sudah selesai. Kita lanjut ke switch akses 4. Kita ke VLAN dosen. Kemudian ke VLAN mahasiswa. Oke, kemudian ke VLAN manajemen. Setelah itu masuk ke native VLAN. Oke, semuanya sudah kita sambungkan atau kita koneksikan dari switch 1, switch akses 1, 2, 3, dan 4 ke semua PC. Saatnya sekarang kita menyambungkan akses poinnya.
Tapi sebelum itu, sekarang kita mungkin langsung masuk dulu ke konfigurasinya. Dari yang awal, mungkin kita bisa mulai dari konfigurasi router terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke router, kemudian kita masuk ke CLI, itu belum saya hidupkan. Kita masuk ke router, kemudian masuk CLI, kita tunggu dulu. Mungkin kita bisa mulai dari switch access saja ya. Dari switch access 1, kemudian kita masuk ke CLI, oke. Kemudian perintah enable configure terminal. Configure terminal, kemudian kita akan mendaftarkan setiap VLAN, dimulai dari VLAN 10 itu mahasiswa, exit VLAN 20 itu untuk dosen, kemudian VLAN 30 itu untuk tamu, VLAN 40 itu untuk manajemen, VLAN 40 manajemen, kemudian kita masuk ke konfigurasi interface-nya. Jadi yang pertama kita masuk ke kita masuk ke interface ini teman. Oke, kita lihat di sini